Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai wargi Pengayoman. Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabayan Talks. Kanwil Jabar siap melayani bersama saya Gini yang akan menemani Anda selama segmen Kabayan Talks. Kali ini kita akan membahas tentang pembinaan karakter, fisik, mental, dan disiplin bagi petugas pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang di bidangnya, yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Maulidi Hilal, SH MSI, yang lebih dikenal dengan nama Bapak Hilal. Baik, selamat pagi Pak Hilal. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Bapak berkenan untuk hadir langsung di podcast Kabayan Talks. Kemudian ini adalah suatu kehormatan bagi kami bahwa Kabayan Talks kedatangan Bapak setelah 1 minggu yang lalu ya Pak, beberapa hari yang lalu. Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat spektakuler ya Pak. Itu jumlah pesertanya adalah kurang lebih 700 ya Pak? 730-an. 730-an. Bolehkah disampaikan kenapa Bapak sampai berpikiran untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan karakter, fisik, mental, dan disiplin atau FMD bagi petugas pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat? Ya, begini, gini. Sebetulnya ini bukan ide saya, ya. Jadi ini adalah sebetulnya ide cemerlang dari Bapak Kakanwil kita, Kakanwil Jawa Barat, Bapak Sujomo. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih. Ini kehormatan buat saya diundang sama Teh Gini dan tim Humas Kanwil Jawa Barat, sangat luar biasa. Sudah punya podcast yang bisa on air ya. Ini keren. Terima kasih. Karena tidak semua kantor wilayah punya sarana seperti ini. Terima kasih Bapak. Jadi begini, terkait dengan kegiatan pembinaan karakter, fisik, mental, dan disiplin yang kita selenggarakan kemarin. Ini sebetulnya ide awalnya adalah ide cemerlang dari Bapak Kakanwil kita, Pak Sujomo. Jadi beliau sudah menghold anggaran yang ada di UPT. Kemudian tentu kita sudah konsultasi secara administrasi keuangan, apakah ini bisa akuntabel atau tidak, dan ternyata bisa dipertanggungjawabkan, ya. Meskipun itu bersumber dari anggaran dari UPT. Nah, kemudian beliau menyampaikan, kebetulan saya baru mutasi dari Riau ke Jawa Barat ini, baru pertengahan bulan Mei kemarin. Kemudian Pak Kanwil memanggil saya bahwa ini ada anggaran untuk kegiatan. Bagaimana caranya cari stakeholder yang bisa menyelenggarakan. Sebelumnya saya tawarkan dulu Pak Kanwil, Bapak mau menyelenggarakan seperti apa? Apakah mau di UPT masing-masing atau mau per Korwil? Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kan ada koordinator wilayah ya. Betul. Nah, apakah mau se-Jawa Barat? Karena begini Pak, pertimbangannya, kalau per UPT kita tidak bisa membuat standar seperti apa output yang dihasilkan. Kemudian kalau sekorwil juga demikian, standarnya pasti akan berbeda-beda. Nah, kita akan berkaca kepada tetangga kita, stakeholder kita, TNI Polri. Mereka punya silabus, mereka punya kurikulum untuk kegiatan pembinaan personilnya. Oleh karena itu, kalau mau Bapak, saya bilang, bagaimana kalau kita se-Jawa Barat kita kumpulkan jadi satu, ya. Akhirnya beliau, oke, lanjutkan. Nah, terus akhirnya coba, kami ini kan staff ya, staffnya Pak Kakanwil. Istilah kalau koki di restoran mungkin kami ini hanya koki. Apa yang diinginkan oleh Pak Kakanwil kita coba untuk respon. Kita suguhkan menunya, Pak Kakanwil mau pakai apa, mujair saus tiram, mujair bakar, goreng gitu kan. Iya. Kita tinggal menyiapkan.
Terus kami menawarkan konsep dan beliau oke. Nah, pertama ke TNI, tapi TNI tempatnya tidak memungkinkan, waktunya tidak memungkinkan, dan ada faktor yang lain, MUI dan sebagainya. Kemudian akhirnya ke Polri. Polri alhamdulillah dapat sambutan baik, yaitu di SPN Cisarua dekat Lembang, Bandung Barat. Dan mulailah kita berdialog dengan KSPN-nya, kemudian juga kita mulai merancang bangun sebuah kegiatan. Nah, jadilah itu pembinaan karakter, fisik, mental, dan disiplin. Itu kan semua petugas pemasyarakatan di jajaran UPT Pemasyarakatan Kanwil Jawa Barat ya Pak. Ini kalau nggak salah dengar pesertanya adalah yang angkatan 2017, 18, dan 19 ya Pak. Itu bagaimana pembagiannya? Bahwa hanya beberapa orang yang terpilih, apakah memang ditentukan dari para KUPT-nya atau dari pihak Kanwil? Jadi kami meminta kepada yang menyeleksi adalah dari UPT masing-masing. Kami mintakan kepada UPT-nya adalah personil-personil yang mempunyai dedikasi dan loyalitas itu pertama terhadap tugas tentunya, terhadap organisasi. Kemudian yang kedua persyaratannya adalah mereka PNS yang 2017, 18, 19, dan 2021. Kenapa diambil dari situ? Ya sebetulnya yang lain juga perlu ya, cuman kan kita mengambil skala prioritas. Kenapa? Karena hampir seluruh personil pemasyarakatan seluruh Indonesia boleh dikatakan, dan skup kecilnya adalah Jawa Barat. Kemarin kami juga di Riau. Jadi saya melihat bahwa sekarang ini personil pengamanan di lapas rutan itu pada umumnya adalah generasi milenial. Karena generasi kolonial sudah habis pulsa, ya, artinya sudah purna bakti gitu, dan digantikan oleh generasi yang sekarang 2017, 18. Kenapa 2017, 18, 19, dan 2021? Karena mereka sampai detik ini belum pernah tersentuh oleh sistem dalam Kementerian Hukum dan HAM, artinya sistem pembinaan personil mereka. Nah, dengan adanya kegiatan FMD ini yang juga memang masih kecil anggarannya di dalam postur DIPA kita, tetapi ketika kita mencoba untuk menyatukan komponen, menyatukan potensi yang ada di seluruh Jawa Barat, alhamdulillah kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan jumlah awalnya 1.500, 1.600. Tapi kalau 1.600 nanti nggak ada yang jaga. Iya betul. Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Ini kan akhirnya kita komunikasi lagi, dialog lagi dengan Pak Kanwil dan juga kawan-kawan para UPT. Kami ajak dialog, ya. Jadi sebelum penyelenggaraan kami dialog, komunikasi. Karena yang terpenting ini kan komunikasi, jangan sampai ada miskomunikasi, ya. Nah, terus akhirnya kami rapatkan dengan seluruh KUPT, hasilnya kami laporkan pada Kak Kanwil. 730 ini adalah supaya tidak ada kekosongan di UPT yang melakukan tugas penjagaan. Lalu bagaimana yang kekurangan apa yang selebihnya? Insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita bisa laksanakan kembali untuk gelombang berikutnya, ya, 730. Dan ketika kami laporkan kepada pimpinan pusat, yaitu Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan, beliau-beliau menyambut baik. Sampai saya mendengar, saya menghitung itu, Pak Dirjen mengucapkan ini keren kegiatan. Mantap. Keren. Iya. Yang ketiga kali keren banget. Jadi saya ngitungin, beliau nyebut keren 1, 2. Yang ketiga 3 kali ketika Pak Kanwil dengan kami menghadap Pak Dirjen untuk menyampaikan rencana ini dan juga kepada Pak Ses. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana dan disambut baik, dan menurut beliau-beliau bahwa ini adalah pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Luar biasa. Dan tentunya ini bisa di copy paste oleh kantor wilayah lainnya. Mudah-mudahan, karena bagaimanapun potensi SDM di kita ini harus sama-sama kita angkat, harus kita sama-sama bina mereka. Jangan kita biarkan. Kenapa? Saya selalu menyampaikan dari dulu bahwa kalau kita beranalogi kepada TNI dan Polri, semua
personilnya ketika mendapatkan surat perintah SK, ya, menerima SK itu mereka dididik dulu, baru bertugas, baru pakai seragam. Kalau kita kan nggak, begitu terima SK pakai seragam kerja. Nah, sebetulnya ini adalah hal yang cukup berbahaya. Suatu saat akan menjadi bom waktu. Kenapa menjadi bom waktu? Karena mereka diterjunkan ke lapangan. Tugas kami ini kan di pemasyarakatan berbeda dengan tugas ASN lainnya. Kita harus punya 4 hal. Kalau kami menyampaikan, petugas pemasyarakatan harus mempunyai 4 pondasi. Yang pertama, kedewasaan spiritual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga, kematangan intelektual. Dan keempat, ketangguhan jasmani. Kedewasaan spiritual, kecerdasan emosional, kemudian kematangan intelektual, dan ketangguhan jasmani. Ini menjadi pondasi yang sangat mendasar bagi pembentukan karakter petugas pemasyarakatan. Kita nggak bisa petugas dibiarkan begitu saja. Mereka harus dibekali dengan 4 pondasi itu ya Pak ya. Tidak cukup pintar saja, tidak cukup pintar agamanya saja, tidak cukup fisiknya saja. 4-nya harus digabung menjadi satu secara simultan dalam diri tubuh petugas pemasyarakatan. Inilah yang kami tanamkan kepada adik-adik kita kemarin di SPN, dan kami tanamkan betul kegiatan kemarin. 4 pondasi ini terrealisasi di SPN kemarin. Tentunya setelah kami dialog menyampaikan kepada pihak SPN bahwa muatan-muatannya ada muatan fisik, mental, disiplin, karakter, plus teknis kemarin itu. Teknis Ya, apa itu Pak? teknis pemasyarakatannya. Teknis. Ya, menyangkut tugas-tugas mereka nanti kan. Jadi tidak hanya karakter, mental, fisik, disiplin, tetapi juga ada muatan-muatan teknis. Karena mereka ini kan masih nol, ya. Iya, betul. Jadi kita berikan juga muatan-muatan teknisnya. Seperti apa mereka harus mengerti filosofi dari pemasyarakatan itu sendiri. Apa dan bagaimana sistem pemasyarakatan itu, mereka harus pahami itu, sehingga ketika melaksanakan tugas mereka tidak meraba-raba. Namun tentunya waktu 5 hari itu waktu yang sangat amat sedikit, tapi it's okay lah, untuk awal permulaan yang baik. Insya Allah ke depan bisa lebih baik. Pembangkit semangat ya Pak ya untuk adik-adik. Ya, dan utamanya ini embrio untuk seluruh Indonesia. Betul. Ya. Terkait materi yang disampaikan kan Bapak menyampaikan tadi bukan hanya fisik, mental, disiplin, dan teknis pemasyarakatan. Itu narasumbernya berarti dari pihak kepolisian beserta dari... Iya, kami minta juga bantuan kepada pihak Poltekim, dosen-dosen dari pihak Poltekim untuk menjadi narasumber di sana. Dan juga kita minta dari unsur SPN sendiri. Jadi soft skill-nya juga kita bangun kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena soft skill ini yang juga sangat penting. Bagaimana mereka menumbuhkan internal motivasi, mereka menjadi pribadi yang baik, ya, ketika melaksanakan tugas. Karena mereka menjadi tanggung jawab kita. Betul. Jadi seperti hadis Rasulullah, seorang bayi yang lahir itu mau dijadikan Nasrani, Majusi, ataupun apa begitu, itu tergantung orang tuanya. Ya. Jadi bayi yang lahir itu kan bagaikan kertas putih. Betul. Orang tuanya lah yang mencoretkan di atas kertas putih. Betul, nah, kita inilah orang-orang tuanya. Jadi kita yang punya tanggung jawab kepada mereka. Mau dijadikan warna hitam, merah, putih, hijau, nah, kembali kepada kita yang pemangku yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah. Baik Bapak, kembali ke masalah tentang FMD ini. Ini kan semula 1.600 direncanakan, kemudian akhirnya diminimalisir karena banyak pertimbangan, terutama untuk keamanan ya. Itu jadi 730. Sisanya adalah tahun depan. Ini informasi yang sangat luar biasa. Kemarin ada beberapa teman-teman yang belum terpanggil di 730 ini. Kira-kira
ada lagi kapan mau diselenggarakan katanya gitu. Jadi ini informasi untuk wargi Pengayoman, terutama para angkatan yang 2017 ke sini ya, yang belum terpanggil, insya Allah tahun depan ya bisa ikut. Insya Allah tahun depan. Kemudian ini Pak, ini kan yang menjadi peserta FMD ini adalah para Tunas Pengayoman 2017 sampai 2021. Kemudian mereka kan pasti adalah para petugas pemasyarakatan ya Pak, yang penjaga pertahanan gitu. Nah, sebagian menjadi peserta, berarti para petugas yang di UPT itu berkurang ya Pak? Iya. Nah, itu bagaimana cara mengaturnya itu Pak? Iya. Jadi makanya kami minta kepada para KUPT daftarnya, bukan kita yang menentukan. Karena kalau kita yang menentukan kan kita tidak tahu situasi dan kondisi yang ada di UPT ya. Oleh karena itu kemarin kami minta buatkan formulir kepada seluruh KUPT, mengirimkan data namanya. Dan data nama ini setelah kami inventarisir adalah ternyata yang perlu sekali dari 2017, 2018-19. Nah, ketika 2021 kami mendengar bahwa mereka sedang melaksanakan latsar dari LAN. Nah, jadi kita belum bisa menyentuh yang 2021 karena akan mengganggu proses pendidikan latsarnya itu. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan. Kemarin kebetulan yang membuka itu adalah Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian yang menutup kemarin adalah Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi. Dan juga beliau berdua sangat antusias. Mudah-mudahan ada harapan yang baik ke depan. Ada hal yang lebih baik ke depan dengan dibuatnya kegiatan FMD di Jawa Barat ini menjadi trigger, menjadi embrio untuk pembinaan personil bagi petugas masyarakatan seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat tentunya ya. Karena apa? Karena letupan-letupan kecil yang hari ini terjadi tentu adalah ada ekornya dari keberadaan personil pemasyarakatan yang hari ini. Ya, artinya apa? Kalau tadi saya sebutkan bahwa beranalogi kepada petugas masyarakatan tahun 2005, 2010 ke belakang yang tidak pernah mengikuti apapun itu kegiatan, paling hanya kegiatan prajabatan. Ya, kalau dulu ada orientasi pemasyarakatan di kantor wilayah, ada Latpimpas yang kemudian digantikan dengan Latganispas. Nah, kemudian kami tidak berhenti, terus-menerus kami menyampaikan tentang pentingnya pembinaan personil. Karena apa? Letupan-letupan yang terjadi kemarin dan hari ini di beberapa UPT itu karena petugas pemasyarakatan yang, maaf dalam tanda kutip, masih belum terjamah dengan pendidikan mereka terkait dengan tusinya mereka. Nah, siapa yang punya perhatian terhadap ini kalau bukan kita? Betul. Oleh karena itu hal ini kami sampaikan. Ini menjadi satu hal yang wajib. Seperti halnya kalau kita mengetok palu ke tembok, ya, palu itu tidak akan nancep kalau tidak ada palunya kan, atau alat memukulnya, palu, batu, baru bisa nancep. Nah, begitu juga petugas masyarakatan. Petugas masyarakatan tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan tusinya, sesuai dengan SOP, kalau mereka tidak dididik. Ya, kalau hanya menerima SK kemudian kerja, ingat kita ini tugasnya beda loh dengan petugas ASN yang lain. Taruhlah di Kanwil sendiri, nggak perlu sehat-sehat banget lah di Kanwil, ya kan? Kalau di Kanwil sehat tetap ya kan, tapi kan harus tangguh gitu kan. Iya, betul. Karena apa? Kalau di lapas kan pagi siang malam jaga ya kan. Terus pulang pergi mungkin jauh ya dari tempat kerjanya, pagi siang malam mereka. Artinya dibutuhkan ketangguhan fisik yang luar biasa. Kemudian bukan hanya itu, mereka menghadapi tugas sehari-hari menghadapi manusia. Ya kan? Manusia ini kan harus dimanusiakan. Nah, butuhkan apa? Butuhan soft skill untuk bisa berinteraksi, untuk bisa melakukan pembinaan. Tugas kita bukan semakin enteng ke depan. Tantangan kita semakin berat. Dengan ilmu dan teknologi,
sekarang yang masuk ke dalam lapas dan rutan itu bukan hanya kasus pencurian, perampokan, ya kan? Itu kriminal konvensional, ya kan? Tapi yang masuk ini sekarang orang-orang intelektual, ya kan? Dan kasus tipikornya, dengan kasus penipuan dan sebagainya, itu kan bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan. Nah, tentu kita sebagai petugasnya harus punya pendidikan yang lebih. Makanya kami selalu memompa dan mendorong. Dan kepada petugas di UPT, kami mintakan kepada para KUPT. Sekarang Pak Kakanwil sudah mencanangkan untuk melakukan pembinaan jasmani di setiap UPT setiap pekan. Pembinaan jasmaninya seperti apa, Pak? Ya, jadi setiap pekan. Jadi sebelum ada FMD yang gong ini, itu sudah kami rintis dulu kegiatan fisik mental disiplin setiap Jumat atau Sabtu. Terserah dari UPT, bisanya Jumat atau Sabtu, tapi wajib. Ya, yang perdananya itu di Lapas Bancai ya, Pak? Ya, kalau betul. Launchingnya di Lapas Bancai. Nah, kenapa hal ini kita lakukan? Karena begini, teman-teman ini perlu ada satu sentuhan dari lembaga, dari kementerian, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, tentu kepanjangan tangannya adalah Divisi Pemasyarakatan. Untuk apa? Untuk peningkatan kualitas dan kapasitas petugas. Kita nggak bisa diam. Divisi Pemasyarakatan tidak boleh diam melihat fenomena yang ada di lapangan ini. Kenapa? Karena persoalan-persoalan ini kan silih berganti, datang bertubi-tubi tanpa direncanakan dan nggak pakai assalamualaikum. Tahu-tahu ada pengaduan, tahu-tahu ada wah segala macam lah ya. Hal itu terjadi kenapa? Ya, karena salah satunya adalah petugas pemasyarakatan belum mencicipi pendidikan selayaknya sebagai seorang petugas. Nah, oleh karena itu kami dari Divisi Pemasyarakatan atas arahan dari Bapak Kakanwil tentunya kami terus-menerus ini nggak akan pernah bosan kepada seluruh UPT untuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasmani ini. Di dalam pembinaan jasmani akan kami tanamkan di sana, kami sudah imbau seluruh KUPT, satu, untuk peningkatan kecerdasan spiritual. Dan di sana akan dilatih kecerdasan emosional, kematangan intelektual. Pada saat pembinaan jasmani boleh mengundang narasumber. Terserah dari mana saja, mau terkait dengan strategi pemasaran, kegiatan kerjanya, bisa melakukan kolaborasi dengan TNI Polri, dan segala macam bisa dilakukan di event itu. Meskipun kecil, sedikit, sederhana, tapi kita ada yang kita lakukan. Jadi kita nggak usah bermimpi program yang bagus dan muluk, kita lakukan saja. Apa yang kita bisa di hadapan kita, lakukan saja. Itulah berbuat untuk negara, itulah berbuat untuk negeri tercinta. Kan basicnya dulu ya Pak ya, yang harus dikuatkan dulu ya. Dan satu hal di situ, ada momen. Yang terpenting ini adalah ada momen. Yaitu bertemunya pimpinan dan bawahan. Coba selama ini KUPT kapan ketemu dengan, paling ketemu dengan staf pagi saja. Kapan ketemu dengan penjagaan? Ya kalau KUPT-nya rajin kontrol malam ketemu. Tapi kan ketika kau anak buahnya ada di pos atas, kan tidak juga bisa ngobrol. Paling pos siap, nah, paling begitu aja. Yang penting kedengar suaranya ada gitu ya. Kedengar suaranya ada. Lagi ngapain nggak tahu. Ya. Tapi dengan momen pembinaan jasmani, semuanya bertemu. Dan saya sudah mintakan pada KUPT, tiap bulan itu ada KUPT, jamnya ada. Setelah itu minggu berikutnya adalah para kasih, para kasubsi, para komandan jaga. Jadi semuanya gilirannya dapat semua ngomong di depan, semua pegawai. Kemudian kita kan di situ bisa bercanda, bergurau. Itulah sentuhan emosional dengan anggota kita. Kan yang penting itu ada kedekatan, ya kan? Betul. Ketika KUPT tidak punya kedekatan emosional dengan petugasnya, tidak akan jalan ini organisasi. Perintahnya, arahannya tidak akan nyampe. Kenapa? Dengan sarana pembinaan jasmani itulah kami bermaksud untuk mendekatkan hati antara pimpinan UPT dengan seluruh anak buahnya. Kan yang penting ini dekat hatinya. Kalau hatinya jauh, nggak akan bisa sampai itu arahan-arahannya itu. Makanya mental terus kan. Yang sibuk-sibuk, yang enggak. Tapi kalau
lapangan semuanya bisa satu, bisa bercanda. Disitulah sentuhan-sentuhan kemanusiaan bisa dekat dengan semuanya. Itu yang tujuan kami ke arah sana, gitu ya. Iya. Kemarin gini lihat ini Pak, beberapa postingan dari teman-teman UPT khususnya para peserta, kemudian mereka buat status WA juga, kemudian di history IG, postingan di IG. Itu mereka sangat antusias sepertinya ya Pak ya. Tampak mereka itu sangat senang sekali adanya kegiatan ini. Yang terutama untuk angkatan 2017 ini kan berarti udah lama banget, 5 tahun ya Pak. Mereka baru bertemu kembali di satu tempat meskipun hanya sebagian orang gitu ya Pak. Kemudian yang lebih kerennya lagi itu adalah ada gelora yel-yel. Itu bagaimana cara melatih mereka? Apakah dari ide mereka atau memang dari pihak panitia? Jadi memang kami pernah membaca satu literatur gini ya, bahwa di Jepang itu ada salah satu perusahaan yang setiap pagi, kalau kita mah apel pagi lah gitu ya, apel pagi itu menyelenggarakan apel, terus kemudian menggelorakan yel-yel. Kemudian saya lihat di sini ada salah satu perusahaan tekstil di Solo. Saya tidak sebutkan namanya, itu karyawannya yang jumlah ribuan dalam satu hanggar mereka sedang bekerja di komando 1 itu bisa menggelorakan yel-yel. Setiap hari itu Pak? Setiap hari. Dan kalau ada tamu berkunjung itu langsung komando begitu langsung. Otomatis satu orang otomatis yang lagi kerja ngejahit apa segala macam berhenti di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing sambil duduk, sambil berdiri di tempatnya masing-masing. Itu bisa, dan itu ternyata itu bisa memberikan energi positif dalam meningkatkan kinerja. Dulu saya setelah membaca itu, ketika saya jadi KUPT, saya cobalah dulu masih di Rangkas Bitung. Dulu banyak yang mengejek, itu si Hilal ngapain sih katanya, aneh. Bapak yel-yel aja sebutannya. Jadi saya masa bodoh lah. I don't care kata orang, ya kan. Saya lagi bekerja, saya ingin membangkitkan semangat teman-teman untuk bekerja. Dulu nggak ada yel-yel, tapi saya biarin aja. Kemudian saya mengusulkan kepada pimpinan kementerian waktu itu, Pak mohon izin coba ini gini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa. Dan juga saya melihat ke TNI Polri, mereka itu ternyata dengan yel-yel itu membangkitkan semangat, kebersamaan, tumbuh itu yang namanya jiwa korsa. Nah ini yang belum banyak dikenal oleh kita ini, apa sih jiwa korsa? Tentu gak bisa kalau di podcast ini ya, jelasinnya pun panjang lebar dan Pak. luas. Sesi nanti ya Pak ya. Kami undang lagi Bapak. Jadi ini kan kita nih pakai baju, ada di sebelah kanan ada tulisan nih, ya kan? Kanwil Jabar, ada nama UPT, ya kan? Sebelah kiri ada Kemenkumham. Inilah korsa kita. Nah, supaya kita ini punya semangat. Siapa sih kita ini? Terus harus bagaimana sih kita ini? Nah, alhamdulillah, saya nggak memperhatikan omongan orang lah, biarin aja. Tapi saya terus kemana saya ditugaskan, saya gelorakan yel-yel itu. Dan ternyata alhamdulillah ada semangat. Ya tentu tidak hanya makan yel-yel aja ya. Memperhatikan juga kesejahteraannya. Terus juga punish and rewards management itu juga harus kita kembangkan di lapangan. Sehingga teman-teman ini benar-benar merasakan kalau rajin, apa sih insentifnya, apa sih hadiahnya dari institusi ini. Jangan sampai orang yang rajin dengan orang yang tidak rajin, apalagi yang indisipliner sama saja. Nah, kayak di apel kan, orang yang suka ikut apel dengan yang nggak apel, masa sama saja gitu kan. Nah, ini tentu perlu ada perhatian. Kadang-kadang kita marahinnya sama yang hadir apel. Itu lagi kan orangnya ada di situ. Jadi kita marahnya itu ternyata orang yang dimarahinnya nggak ada. Jadi nggak nyampe-nyampe. Udah nggak aneh itu Pak. Ya. Nah jadi yel-yel ini kemudian setelah melihat itu, lagi-lagi Pak Kanwil ini, memang Pak Kanwil kita ini sangat luar biasa. Beliau kemudian telepon saya, Pak Kadif,
coba selenggarakan lomba yel-yel antar UPT. Oh. Ya, terus Pak, bla 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 bla, saya sampaikan kami buat konsep lagi. Ya kita ini kan chef di dapur ya, Iya. dapurnya Pak Kanwil. Bagaimana Pak? Bapak mau seperti apa? Ini kami punya konsep, bla 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 bla. Setuju. Nah, Oh, langsung deal. Langsung deal. Terus kemudian nanti jam 1 kita mau rapat. Oh, gitu. Boleh ada yang bocoran nggak Pak? Sekilas aja sebelum Bapak membuat surat resmi untuk para KUPT se-Jawa Barat. Ya. Ini teknis lomba yel-yel ini jumlahnya berapa orang, durasinya berapa menit? Iya. Ada temanya enggak? Ya, jadi Pak Kanwil hanya menggariskan bahwa yel itu jangan bertentangan dengan Pancasila, kemudian tidak menyinggung soal sara dan penghinaan, kemudian juga bisa menggelorakan semangat semangat kita dalam bekerja dan beraktivitas. Dan ini nanti, nah ini yang akan unik nih. Kenapa Pak? Yel-yel ini, lomba ini yang menjadi komendernya itu adalah KUPT. Oh. Ya, nggak boleh stafnya, nggak boleh pejabat strukturalnya lain. Harus KUPT-nya. Langsung KUPT-nya. Iya, kemarin kami rapat perdana. Pak, gimana kalau bukan KUPT-nya, umpama level 2-nya? Oh, nggak bisa. Dis langsung. Dis. Oh iya. Nah, terus kemudian Pak, umpama ini kan kita akan rencanakan ada babak penyisihan karena jumlah kita kan UPT imigrasi dan pemasyarakatan ada 51 semuanya ya. Kalau KUPT-nya ada yang sakit misalkan Pak, Ya. itu gimana? Gugur. Gugur. Iya. Lagi Jadi, ibadah haji, izin. Ya. Nah, Bisa, kalau untuk yang ibadah haji Bisa. nanti kami akan bicarakan ya. Oh, itu beda ya, Nah, dispensasi ya, ya. mungkin itu dispensasi. Tapi kan udah selesai nih ibadah haji. Mungkin masih izin cuti gitu Pak. Plotter. Ya, nanti kita kita umumkan biar yang lagi cuti buru-buru pulang gitu kan. Kemudian pesertanya rencana maksimal 30 orang. 30 orang. Maksimal. Jadi Batasan minimalnya? tidak ada. Oh, maksimal 30. Karena kemarin kami mendengar bahwa ada salah satu UPT imigrasi yang masih sedikit jumlah pegawainya, jadi kita tidak batasi. Bukan soal banyak dan sedikitnya peserta dalam satu tim, tapi nanti akan ada penilaian yang khusus, ya terutama dari kekompakan, materialnya itu sendiri. Kan belum tentu yang banyak bisa jadi pemenang. Kalau banyak kacau, kan nggak bisa jadi juga, ya. Nah, tapi mungkin sedikit tapi dia punya kualitas yang bagus, suaranya bulat, bagus, kompak, kemudian variasi gerakannya juga indah gitu kan. Itu. Nah, jadi ini nanti akan kita lombakan dalam rangka Hari Dharma Karyadika. Mungkin ini lomba eksebisi tambahan. Iya, ya karena tidak ada dalam rangkaian Betul, kegiatan hari iya, tadi ya, Pak. betul. Jadi setelah penutupan FMD, Pak Kanwil telepon saya, ya saya harus katakan siap untuk Iya. dilaksanakan. Gitu. Ini Pak, terkait pelaksanaannya tentang lomba yel-yel ini nanti apakah semua UPT itu hadir langsung di waktu yang bersamaan atau gimana? Ya, jadi setelah kami rapat perdana kemarin, kalau hadir langsung nampaknya mungkin tempat yang agak sulit ya. Akhirnya kita coba sistem penyisihan. Jadi kita akan ambil 1:3 atau 1:4. Ini kita nanti siang akan rapatkan kembali. Di babak penyisihan ini nanti seluruh UPT mengirimkan linknya saja, ya, mengirimkan linknya. Kemudian nanti Dewan Juri akan menentukan siapa yang masuk ke grand final. Nah, nanti grand final inilah akan turun langsung di kantor wilayah ini nanti. Oh gitu, ya baik, Gitu. baik. Ya. Kayaknya seru banget ya, ini beberapa UPT, komandannya langsung ke UPT-nya, Ya. membawa pasukan sebanyak 30 orang, 29 lah mungkin ya Pak ya? Ya, enggak 31 komender, jadi 31. 31. Ya. Oh iya, pasukannya 30. 30 supaya barisannya
3 berbanjar 10 kali 3 pas gitu kan. Iya, baik, Ya, baik. atau di bawah itu juga boleh, silahkan tergantung PT-nya aja. Luar biasa ya Pak, Ya. berkembang gitu dari pembahasan FMD, kemudian Ya. adanya Yel-Yel sebagai Ya. penggelora semangat. Ya. Mudah-mudahan di sini juga barangkali bisa Ya. coba ditanamkan. Dulu Ya. ada Ibu Yel-Yel, kan senangnya Yel-Yel terus. Sekarang ada Bapak Yel-Yel di kantor. Pak, Oke. sebetulnya ini masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan Ya. dibahas tentang FMD ini, tapi kita bagi saja nanti menjadi beberapa sesi. Nanti mohon Ya. perkenannya Bapak untuk hadir kembali Siap. di podcast Kabayan Talks ini. Siap. Kita mungkin untuk selanjutnya tentang jiwa korsa ya Pak. Siap, Iya. boleh. Nanti barangkali Bapak waktunya kapan berkenan, kita Ya. siap Ya. standby di sini. Siap, siap. Baik, wargi Oke. pengayoman, demikian pembahasan kita tentang pembinaan karakter fisik, mental, dan disiplin dan teknis pemasyarakatan bagi petugas pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kami nyatakan terima kasih banyak kepada Terima kasih Teh Kepala Gini. Divisi Pemasyarakatan. Terima kasih semua pemirsa. Iya, Bapak Hila yang telah berkenan hadir sebagai narasumber dalam segmen Kabayan Talks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.